Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniadi, jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswa Institut Para Hikmah Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah jurnal yaitu analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk oleh Henry Andres Meis Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi Manado. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk ditinjau dari analisis rasio keuangan. Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor IDX PIPN Manado yang bertempat di Ruko Mega Smart Block 1 nomor 10 Komplek Mega Mas Jalan Pierre Tendean, Boulevard Manado, Sulawesi Utara. Proses penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Maret 2013. Kemudian mengenai populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah semua laporan keuangan perusahaan PT Hanjaya Mandala Sempurna. Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil yaitu laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan selama 3 tahun terakhir, ditambah dengan laporan pada tengah tahun. Laporan keuangan PT Hanjaya Mandala Sempurna tahun 2009 hingga tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan laporan keuangan bulan Juni tahun 2012. Metode pengumpulan data. Dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan oleh pihak lain menurut Kuncoro 2009. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa dokumen yang diperoleh dari IDX Bursa Efek Indonesia melalui internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2012. Kemudian mengenai kesimpulan atau hasil penelitian ini adalah rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas, bahwa pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi liquid. Liquid yaitu keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Kemudian rasio solvabilitas, perusahaan berada pada posisi insolvable. Hal ini dapat dilihat pada rasio solvabilitas, keadaan modal perusahaan tidak mencukupi untuk menjamin hutang dan menjamin hutang yang diberikan oleh kreditur. Insolvable yaitu keadaan di mana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya secara tepat waktu berada dalam posisi bermasalah, bahkan cenderung tidak tepat waktu. Kemudian selanjutnya rasio profitabilitas perusahaan dalam posisi yang baik. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan rasio profitabilitas. Hal ini menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba setiap tahun semakin meningkat. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.